Halo, selamat malam. Saya Yohanes Poguan. Apa kabar saudara hari ini? Saya harap saudara dalam keadaan baik-baik, tetap dalam perlindungan Tuhan. Nah, malam hari ini saya akan bagikan sedikit firman Tuhan yang saya percaya, saya berdoa akan memberkati hidup saudara, mengubah hidup saudara. Saya ambil di Ulangan pasal yang ke-20. Ulangan pasal yang ke-20 secara keseluruhan berbicara tentang hukum perang. Nah, berbeda dengan hukum perang yang ada di dunia ini, karena hukum perang yang ada di dunia ini selalu berbicara tentang fisik. Mana yang boleh dibunuh, mana yang tidak boleh dibunuh, itu hal yang physically. Nah, yang Tuhan perintahkan kepada bangsa Israel di Ulangan pasal yang ke-20 ini adalah sesuatu yang berbeda. Ayat yang pertama, saya bacakan, apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu, dan engkau melihat kuda dan kereta, yakni tentara yang lebih banyak daripadamu. Jadi meskipun musuhnya lebih banyak, meskipun musuhnya lebih kuat, firman Tuhan berkata begini, maka janganlah takut kepadanya, sebab Tuhan Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir menyertai engkau. Jadi yang pertama kita perlu tahu, hukum perang yang pertama yaitu jangan takut, jangan gentar. Hari-hari ini semua orang, seluruh dunia menghadapi satu musuh, yaitu COVID-19. Nah, banyak orang berkata sebetulnya musuhnya bukan satu tapi dua. Yang pertama yaitu virus itu sendiri, COVID-19. Lalu yang kedua, yang efeknya tidak kalah hebat, yaitu ketakutan. Itu sebabnya Tuhan tahu bahwa peperangan itu terjadi yang pertama bukan di fisik. Peperangan itu terjadi yang pertama, medan peperangannya yang terjadi yaitu di pikiran kita, di roh kita. Itu sebabnya Tuhan katakan kepada orang Israel, meskipun musuhnya lebih besar, meskipun kuda mereka lebih besar, lebih banyak, jangan takut, jangan gentar. Kenapa? Karena Tuhan menyertai. Saudara sadar atau tidak sadar, tahu atau tidak tahu, Tuhan menyertai kita. Tuhan ada bersama dengan kita. Karena Dia adalah Immanuel, Allah yang selalu menyertai kita. Nah, ayat yang keempat yang luar biasa dikatakan begini. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu, dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Bagi Tuhan, tujuan peperangan cuma satu, yaitu memberikan kemenangan kepada umatnya. Saya lihat beberapa waktu ini, di masa-masa pandemik ini, ada banyak kreativitas, ada banyak ide-ide yang dulu pernah terpendam, itu bermunculan. Ide-ide baru dari orang-orang muda, orang-orang yang usia sebaya dengan saya maupun orang-orang yang lebih berumur, ide-ide baru bermunculan, kreativitas baru bermunculan, masakan-masakan baru bermunculan, startup yang baru mulai bermunculan. Nah, saudara lihat bahwa tujuan Tuhan di satu peperangan yaitu Dia memberikan kemenangan buat umatnya. Tetapi untuk mencapai kemenangan ini yang harus dikalahkan adalah ketakutan itu sendiri yang pertama. Itu sebabnya kita harus menang melawan ketakutan, melawan pikiran kita sendiri, melawan diri kita sendiri. Hari ini sebelum tidur, coba kita berkaca. Kalau saudara mungkin gosok gigi gitu ya, berkaca di kaca, di cermin, lalu saudara lihat sebetulnya musuhnya itu COVID atau diri saudara.
Kebanyakan kita kalah karena kita kalah bukan dengan masalah, bukan dengan keadaan, tetapi kita menyerah dulu sebelum kita berperang. Padahal Alkitab tadi berkata bahwa tujuan Tuhan dalam satu peperangan yaitu Dia memberikan kemenangan buat kita. Nah, ayat yang ke-8 Alkitab berkata, lagi para pengatur pasukan itu harus berbicara dengan tentara demikian, siapa takut dan lemah hati, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya hati saudara-saudaranya jangan tawar seperti hatinya. Nah, rupanya saudara, ketakutan, kegentaran, tawar hati itu menular. Jadi hati-hati dengan siapa saudara bergaul. Hati-hati akhir-akhir ini apa yang saudara baca. Hati-hati akhir-akhir ini apa yang saudara dengarkan. Jangan berita-berita, pembicaraan-pembicaraan itu membawa kita down, membawa kita tidak bisa punya gairah, membawa kita lebih membesar-besarkan masalah. Padahal Tuhan katakan Tuhan beserta dengan kita. Dia yang akan berperang bagi kita. Saudara, bukankah itu satu janji yang luar biasa? Saya bukan mengentengkan masalah COVID-19, tetapi saya berusaha tiap hari, tiap bangun pagi, tiap hari, tiap ada kesempatan, saya bersekutu dengan Tuhan, membangun iman saya, membangun roh saya. Karena begini, karena ketakutan itu bukan cuma sekedar feeling, ketakutan itu bukan cuma sekedar perasaan. Alkitab berkata, Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Jadi ketakutan adalah spirit, adalah roh. Jadi ketakutan itu dilawan bukan dengan motivasi. Ketakutan bukan dilawan dengan keberanian, tetapi ketakutan itu dilawan dengan iman. Saya tulis di sini, fear is not the absence of crisis or problem, but fear is the absence of faith. Jadi ketakutan itu timbul bukan karena tidak ada masalah. Ketakutan itu timbul karena tidak ada iman. Karena di tengah-tengah gelombang, di tengah-tengah badai sekalipun, kita bisa merasakan damai sejahtera. Karena kita tahu Tuhan beserta kita. Tuhan yang berperang bagi kita. Itu yang pertama. Yang kedua yang mau saya bagikan ke saudara, di ayat yang ke-19, dikatakan apabila dalam memerangi satu kota, engkau lama mengepungnya untuk direbut, maka tidak boleh engkau merusakkan pohon-pohon sekelilingnya dengan mengayunkan kapak kepadanya. Buahnya boleh kau makan, tetapi batangnya jangan kau tebang. Sebab pohon yang di padang itu bukan manusia, jadi tidak patut ikut kau kebun. Yang kedua yang saya mau katakan di masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit ini, please jangan gelap mata, jangan mengambil keputusan yang terburu-buru, jangan mengambil keputusan yang gegabah. Berdoa, berpikir jernih, minta beberapa nasihat kepada orang-orang yang lebih rohani, orang-orang yang lebih berpengalaman. Ambil waktu bersama Tuhan. Jangan tergesa-gesa dalam mengambil satu keputusan. Ada banyak orang yang di masa-masa ini mengalami banyak sekali masalah yang harus dihadapi. Beberapa orang mengalami masalah di pekerjaannya. Beberapa orang teman saya
ngomong ya kalau sekarang ini waktunya bangkrut terhormat karena bangkrutnya rame-rame gitu ya. Beberapa orang mengalami masalah di pekerjaannya, beberapa orang mengalami masalah di kesehatannya, beberapa orang mengalami masalah harus kehilangan orang-orang yang dicintainya. Tetapi apapun yang saudara alami, please jangan gegabah untuk mengambil keputusan. Saya berdoa supaya setiap saudara di tempat ini seperti yang ayat 19 dikatakan, maka tidak boleh engkau merusakkan pohon-pohon sekelilingnya dengan mengayunkan kapak kepadanya, buahnya boleh kau makan. Artinya apa? Artinya di setiap krisis, di setiap masalah yang ada, selalu ada yang namanya kesempatan. Selalu ada yang namanya opportunity. Nah, saya berdoa supaya saudara bisa dengan hikmat Tuhan, saudara bisa melihat opportunity yang ada. Saudara bisa mengambil kesempatan yang ada untuk saudara bisa lebih maju, untuk saudara bisa lebih bertumbuh, untuk saudara bisa lebih berhasil dalam kehidupan saudara. Ada banyak kesempatan. Saya katakan tadi, ada banyak ide-ide baru bermunculan, startup baru bermunculan. Saya begitu banyak diberkati dengan bahkan orang-orang muda yang saya cukup amazed dengan pemikiran-pemikiran mereka. Dan itu timbul pada waktu masa-masa krisis seperti ini. Dan itu memberkati banyak orang, termasuk memberkati saya. Jadi lihat, jangan gegabah. Waktu-waktu krisis ini tetap dengan roh yang tenang, dengan hati yang tenang, berdoa supaya saudara bisa melihat kesempatan, supaya saudara bisa melihat opportunity yang Tuhan sediakan dalam kehidupan saudara. Nah, itu tadi dua hal yang saya bagikan ke saudara. Saya berdoa dua hal itu bisa memberkati hidup saudara. Besok pagi ketika saudara bangun pagi, saudara berdoa, saya percaya saudara akan diberikan kekuatan untuk menghadapi hari yang baru dengan roh yang baru, dengan semangat yang baru. Saya juga berdoa supaya saudara bisa melihat opportunity, kesempatan, saudara bisa mengambilnya, dan saudara bisa melakukannya bersama dengan Tuhan. Ada satu channel YouTube yang saya barusan rilis, yaitu 40 to 60 degree. Kalau saudara mungkin punya waktu, saudara bisa cek, saudara bisa subscribe di situ. Dan kita bisa sama-sama sharing, kita sama-sama untuk membagikan berkat buat semua saudara yang usia 40 sampai 60 tahun. Saya percaya kita terus sama-sama belajar, terus sama-sama bertumbuh dari hari ke hari menuju kepada kedewasaan. Thank you, God bless you all, and have a wonderful night. Tuhan memberkati.